Oke, selamat siang kepada kita semua. Pada kali ini kami kelompok 4 dari ABL 6B Malam akan mempresentasikan tentang topik maritim transportasi. Pada kelompok kali ini ada Melanie Siltonga, Feby Yolanda, dan saya sendiri sebagai moderator dari Benar Seputar yang akan membimbing proses jalannya presentasi pada hari ini. Next. Pada kali ini kami memiliki beberapa topik bahasan. Yang pertama adalah struktur industri konversi, yang kedua adalah pengiriman umum, yang ketiga biaya tambahan, yang keempat dokumentasi, dan yang kelima klasifikasi kapal, yang keenam jenis kapal dan muatannya, yang ketujuh penanganan pelabuhan dan kargo, dan faktor-faktor lainnya. Pada presentasi pertama akan disampaikan oleh anggota pertama kami yaitu Meliana Silutonga. Oke, pembahasan pertama yaitu maritim transport. Maritim transport atau yang sering disebut itu adalah transportasi laut, adalah jenis transportasi yang menggunakan alat angkutan seperti perahu, kapal uap, dan kapal mesin. Sebagaimana yang kita tahu dari perdagangan internasional dunia, 90% itu diangkut melalui laut. Mengirim kargo melalui laut sangatlah ideal karena kargo bervolume tinggi yang tidak terlalu sensitif terhadap waktu atau memiliki lead time yang lama untuk pengiriman. Namun mode transportasi ini lambat dan penuh dengan kemungkinan penundaan karena globalisasi telah meningkat dan sumber-sumber manufaktur berpisah ke arah timur, ke India dan Cina. Lebih banyak perusahaan telah mengalidayakan manufaktur mereka untuk ini di bagian dari dunia. Akibatnya, karena jalur suplai yang memanjang dan kelambatan ini, bentuk transportasi tingkat persediaan dalam perjalanan yang lebih tinggi perlu diperhitungkan. Next. Selanjutnya ada struktur industri konferensi. Dalam struktur transportasi laut ini ada 15, yaitu yang pertama ada liner konferensi. Liner ini adalah grup formal dari jalur pelayaran yang beroperasi pada rute pelayaran tertentu yang menyatukan semua link yang beroperasi di zona geografis tertentu. Yang kedua ada jalur pelayaran. Jalur ini mereka memiliki dan mengoperasikan berbagai jenis kapal di armada mereka. Peran mereka adalah untuk menyediakan sarana fisik di mana kargo dapat diangkut dengan aman dan efisien melalui laut. Yang ketiga ada agen kapal. Di agen kapal ini mereka menyediakan layanan ke jalur pelayaran di pelabuhan tempat kapal-kapal menelpon. Layanan ini dapat mencakup penyediaan makanan dan suku cabang. Yang kedua ada mengatur perbaikan yang diperlukan untuk kapal. Yang ketiga ada berurusan dengan otoritas pelabuhan dan pabean setempat. Mengatur tempat berlabuh, pilot kapal tunda. Dan yang terakhir ada pergantian kru dan pengisian bahan bakar. Yang keempat ada ekspedisi kargo. Ekspedisi kargo ini sering disebut sebagai perusahaan manajemen pengiriman. Saat ini peran mereka adalah untuk mengawasi dan mengatur pergerakan barang dari titik asal ke titik tujuan. Next. Selanjutnya ada pengiriman umum. Dalam pengiriman umum ini ada 15. Yang pertama ada FCL atau full container load. Ini istilahnya sering mengacu pada beban yang akan mengisi wadah tertentu. Yang kedua ada less than container load atau LCL. Sekali lagi, seperti istilah yang tersirat, ini adalah pengiriman yang tidak akan mengisi wadah karena itu akan perlu dikonsolidasikan dengan LCL lain untuk mengisi kontainer pengiriman secara ekonomis. Yang ketiga ada hook to hook atau kail ke kail. Istilah ini digunakan oleh banyak perusahaan pelayaran ketika mengutip harga untuk angkutan laut dalam jumlah besar. Artinya harga pelayaran sudah termasuk pemuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang di pelabuhan tujuan. Yang keempat ada istilah liner penuh. Ini artinya sama dengan hook to hook. Next. Yang kelima ada linerin.
Liner ini perusahaan pelayaran bertanggung jawab atas biaya pemuatan kargo ke atas kapal. Yang keenam ada liner out. Perusahaan pelayaran bertanggung jawab atas biaya pembongkaran muatan di pelabuhan tujuan. Yang ketujuh ada gratis masuk dan keluar gratis. Ini adalah kebalikan dari hook to hook. Banyak pembeli angkutan laut yang baru mengenali industri ini membuat kesalahan dengan mengartikan gratis sebagai arti bebas bagi mereka. Setiap kali istilah gratis ini digunakan, dalam konteks ini itu berarti bebas untuk jalur pelayaran. Oleh karena itu, pihak yang membeli angkutan laut akan bertanggung jawab atas biaya bongkar muat barang di dalam dan di luar kapal. Selanjutnya adalah break bulk cargo. Kargo di luar ukuran dan barang-barang kelas berat yang tidak cocok untuk peti kemas termasuk dalam kategori ini. Kargo curah seperti minyak mentah, butiran lepas atau bubuk curah, dan biji besi tidak akan diklasifikasikan sebagai bulk box. Next. Yang kesembilan ada berat atau ukuran. Ini adalah metode umum yang digunakan oleh jalur pelayaran untuk menentukan harga angkutan laut untuk pengiriman bulk box. Yang ke-10 ada kargo yang dapat ditumpuk. Jika kargo tidak dapat ditumpuk, ini berarti secara definisi bahwa setiap ruang di atasnya akan hilang sebagai kapasitas muat. Selain masalah ini, bentuk muatan atau kontur kapal juga dapat mengakibatkan hilangnya kapasitas muat. 11. Rencana penyimpanan. Ini adalah rencana yang disiapkan oleh perwakilan perusahaan pelayaran yang dengan jelas akan menunjukkan di mana setiap barang yang akan dimuat akan ditempatkan di ruang tunggu kapal atau di geladak terbuka. Next. Yang ke-12 ada slot yang hilang. Slot adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ruang yang digunakan oleh kontainer pengiriman ISO pada seluler kapal kontainer. Yang ke-13 ada rotasi pelabuhan. Rotasi pelabuhan ini mengacu pada urutan dan nama pelabuhan yang akan dituju oleh kapal. Yang ke-14 ada TEU. Ini adalah singkatan dari unit secara 20 kaki dan sama dengan satu kontainer pengiriman ISO 20 kaki. Kapal kontainer seluler biasanya digambarkan dengan jumlah TEU yang dapat mereka bawa. Dan yang terakhir ada VEU. Ini adalah singkatan dari unit setara 40 kaki dan sama dengan satu kontainer pengiriman ISO 40 kaki. Next. Selanjutnya ada biaya tambahan. Dalam biaya tambahan ini ada 5, yaitu yang pertama ada faktor penyesuaian bunker atau BAF. Yang kedua ada faktor penyesuaian mata uang atau CAF. Yang ketiga ada biaya tambahan musik puncak atau peak season surcharge. Yang keempat ada biaya tambahan risiko perang, dan yang terakhir ada biaya reposisi. Next. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini ada sangat penting dalam transportasi laut, di mana para pembeli atau penjual itu akan menyerahkan bukti-bukti seperti dokumen. Yang pertama ada dokumen bill of lading, yang kedua ada surat kredit, yang ketiga ada keterangan asal, yang keempat ada faktur komersial atau surat tagihan, yang kelima ada daftar kemasan, dan yang keenam ada dokumen penting lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya oleh Daniel Benhart. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tentang apa itu klasifikasi kapal. Yang pertama ada tonase bobot mati atau deadweight tonnage, DYT. Tonnage bobot mati adalah ukuran berapa banyak bobot yang dapat dibawa oleh kapal dengan aman dan legal. Ini termasuk berat kargo, awak, penumpang, dan ketentuan.
Yang kedua adalah ukuran praktis atau handysize. Ini adalah kapal yang berukuran lebih kecil yang digunakan untuk mengangkut komoditas curah atau minyak mentah. Ini akan memiliki ukuran antara 10.000 dwt atau berat mati ton dan 30.000 dwt. Yang ketiga adalah Handymax. Ini adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut komoditas curah atau minyak mentah dengan ukuran antara 30.001 dwt dan 50.000 dwt. Yang keempat adalah Aframax, sebuah kapal tanker minyak mentah antara 80.001 dwt dan 119.000 dwt. Ini adalah kapal tanker minyak mentah terbesar dalam kategori Average Freight Rate Assessment atau AFRA. Large range satu yang disusun oleh London Tanker Brokers Panel. Next. Berikutnya adalah Suezmax. Ukuran maksimum kapal yang dapat melewati kunci Suez adalah 20.000 dwt. Kapal di bawah ukuran ini dapat disebut sebagai Suezmax. Yang keenam adalah Panamax. Ada rencana untuk memodifikasi terusan Panama, tetapi pada saat penulis kunci terusan Panama memiliki panjang 1.000 kaki, lebar 110 kaki, dan kedalaman 85 kaki. Ini bisa menampung kapal yang tidak lebih besar dan lebih panjang dari 965 kaki, lebar 106 kaki, dan kedalaman 39,5 kaki. Yang ketujuh adalah pembawa minyak mentah sangat besar atau FLCC. Sebuah kapal tanker minyak mentah yang digunakan untuk membawa minyak curah antara 20.001 dwt dan 350 dwt. 8 adalah pembawa minyak mentah ultra besar atau ULCC. Sebuah kapal tanker minyak mentah yang digunakan untuk membawa minyak mentah pada rute jarak jauh yang terlalu besar untuk digunakan terusan Suez atau Panama. Mereka adalah kapal terbesar di dunia dan melebihi 350.000 dwt. Mereka begitu besar sehingga membutuhkan terminal yang dibangun secara khusus untuk memfasilitasi pemuatan dan menurunkan. Nah, berikut adalah jenis-jenis kapal dan muatannya. Yang pertama, kapal kontainer seluler. Kapal ini dirancang khusus untuk membawa kontainer pengiriman. Kapal terus tumbuh dalam ukuran dan kecepatan selama beberapa tahun terakhir dan cenderung bekerja untuk jadwal yang sangat ketat. Hal ini dimungkinkan karena relatif mudahnya menangani kontainer di dan dari kapal-kapal ini. Bahkan mereka sering memuat dan membongkar pada saat yang sama untuk mempercepat operasi. Emma Marks sebelumnya adalah kontainer terbesar kapal di dunia dan sekarang terbesar kedua. Marks menghitung kapasitas kapal mereka berdasarkan berat rata-rata 14 ton per kontainer. Kapal barang curah. Kapal ini membawa segala jenis kargo lepas yang bukan komoditas cair atau curah lepas. Mereka dulunya adalah kapal yang sangat umum, tetapi hari ini dengan meningkatnya penggunaan kontainer pengiriman dan kapal khusus, mereka menjadi lebih jarang. Mereka masih digunakan di belahan dunia di mana penanganan kargo kurang berkembang dengan baik. Mereka biasanya dilengkapi dengan derek mereka sendiri untuk memfasilitasi pemuatan dan pembongkaran, atau kadang-kadang disebut kapal mandiri atau kapal roda gigi. Kapal-kapal ini cenderung efisien dalam hal jadwal waktu. Mereka banyak masalah yang mungkin terjadi saat bongkar muat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby.